hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Hari ini siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Ayo sama-sama kita berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Ayo semuanya adik-adik yang di rumah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang hebat. Kasih Yesus, oh kasih
pagi adik-adik, kita boleh bertemu kembali bersama dengan saya, Kak Endro. Nah, hari ini kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa pada hari ini kami boleh bertemu dan kami boleh datang kepadamu, dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan bagi kami selama kami mengikut Engkau, dan semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semuanya. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita boleh bertemu kembali. Adik-adik boleh sekolah kembali ya. Adik-adik sudah tatap muka sekolahnya ya. Sebagian sudah tatap muka, sebagian masih belum ya. Nah, di tahun yang baru ini kita boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan kita boleh berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. Adik-adik bisa sekolah kembali walaupun ada yang terbatas, ada yang sudah ketemu dengan temannya satu kelas, bisa ketemu dengan bu guru, pak guru, bisa masuk sekolah kembali. Nah, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Di minggu ini kita boleh bersyukur, kita ketemu kembali, kita masih ibadahnya secara online, namun kita tetap semangat untuk mengikut Tuhan. Kita tetap semangat menerima panggilan Tuhan untuk beribadah. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita itu malas beribadah. Kita mau tetap semangat beribadah, tetap memuji Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-27. Lukas 5 ayat yang ke-27. Saya akan membacakan buat adik-adik. Kemudian ketika Yesus pergi keluar kota, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan satu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Puji nama Tuhan. Di sini kita boleh belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Lewi, si pemungut cukai. Lewi ini nama lainnya Matius, yang mungkin adik-adik yang lebih terkenal. Nah, Matius ini nanti yang menjadi rasulnya Tuhan atau muridnya Tuhan, yang bisa adik-adik kenal di dalam tulisannya Injil Matius. Jadi adik-adik bisa tahu Matius dulunya adalah seorang pemungut cukai. Nama lainnya Lewi. Kalau kita lihat bahwa Matius ini adalah seorang Lewi, dia adalah orang dari Yahudi. Orang Yahudi di mana pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Kalau adik-adik membaca di sini, judul di Alkitab ditulis pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai, Kak? Pemungut cukai itu orang yang kerjaannya memungut pajak. Nah, setiap kali dia bekerja memungut pajak kepada orang-orang, baik itu orang kaya maupun orang miskin, dia tarik semuanya. Karena pekerjaannya inilah, maka pekerjaan pemungut cukai pada waktu itu sangat dibenci sama orang-orang, karena dianggap oleh masyarakat pada waktu itu mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti pemerintah yang sedang menjajah bangsa Yahudi. Dikatakan bahwa dia ini adalah orang yang ikut sama pemerintah. Pemerintah pada waktu itu dikuasai oleh orang Romawi. Jadi pemungut cukai adalah orang-orang yang suka bekerja pada penjajah. Makanya itu dibenci pemungut cukai. Selain dia memunguti pajak, dia ikut bekerja ikut di pekerjaan di pemerintahan sebagai pemerintahan yang menjajah. Itu membuat mereka lebih jengkel lagi sama pemungut cukai. Dan yang ketiga, ternyata pemungut cukai ini suka
korupsi. Nah, ini yang lebih dibenci oleh mereka. Jadi orang-orang pajak itu pasti sangat dibenci sampai di dalam dunia modern sekarang. Setiap kali pemerintah berkaitan berbicara tentang pajak, maka pemerintah pasti diprotesi sama rakyatnya. Nah, itu terjadi. Nah, di dalam Alkitab pun juga terjadi, di mana orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai itu sangat dibenci dan dihina oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, faktanya bahwa di dalam Alkitab sendiri pemungut cukai selalu dianggap sebagai orang yang berdosa. Kalau teman-teman adik-adik lihat di dalam ayat yang ke-30, dikatakan oleh orang-orang Farisi demikian. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus selalu disamakan dengan orang yang berdosa. Jadi itu yang sangat dibenci. Mengapa mereka yang dibenci tadi? Yaitu karena mereka bekerja di pemerintahan Romawi, memungut pajak dan suka korupsi. Walaupun tidak semua pegawai pemungut cukai itu korupsi, tetapi itu menjadi pandangan umum yang diterima oleh masyarakat, sehingga orang-orang ini sangat dibenci, apalagi menaikkan pajak seenaknya sendiri. Nah, lalu kalau kita melihat dari kisah ini, inilah Lewi yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-27, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Satu ajakan, satu panggilan dari pribadi Tuhan Yesus kepada Lewi atau Matius. Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang dipandang oleh orang-orang banyak pada waktu itu adalah orang yang hina, orang yang berdosa. Namun dia dipanggil oleh Yesus di dalam rumah. Nah, orang yang selalu dikatakan yang di dalam rumahnya pemungut cukai itu, yang dianggap rumah adalah masih hidup di dalam dosa karena dia selalu memunguti pajak. Itu yang gambarannya yang selalu dipandang atau dipahami oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi di sini kita boleh belajar, tetap Yesus memanggil Lewi. Yesus memanggil, "Ikutlah aku." Satu ajakan yang nyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada pribadi Lewi ini dikatakan oleh pribadi Yesus sendiri dalam ayat yang ke-27. Lalu kalau kita lihat di sini, Matius meninggalkan segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat respon dari panggilan Tuhan Yesus adalah di dalam ayat yang ke-28, "Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia." Jadi Lewi ini memiliki respon yang baik. Nah, kata-kata "ikutlah aku" itu dari kesimpulan dari ajakan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menginjil, lalu kesimpulannya "ikutlah aku." Nah, ketika berkata "ikutlah aku", nah di sini respon Lewi sungguh sangat luar biasa. Dia berani meninggalkan pekerjaannya yang dibenci oleh masyarakat, namun secara pribadi penghasilannya banyak. Orang yang memungut pajak pekerjaannya di pajak itu hasilnya itu banyak. Berkatnya atau gajinya tiap bulan itu besar. Nah, orang kerja di pajak sekarang itu rumahnya besar-besar, punya mobil lebih dari satu. Itu menunjukkan bahwa pekerjaannya itu menghasilkan uang yang banyak. Namun Lewi mau meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan apa yang dia punya, dia tinggalkan, lalu dia mengikut Tuhan Yesus. Di sini kita boleh belajar bahwa Lewi meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Dia mau mengikut Yesus karena dia mendapatkan damai sejahtera, dia mendapatkan sukacita, walaupun kalau kita lihat secara nyata dia kehilangan pekerjaan. Namun kita bisa melihat sukacita, damai sejahtera yang diterima oleh Lewi lebih besar daripada berkat yang dia miliki. Karena apa? Dia punya uang banyak, tapi temannya sedikit. Hanya orang-orang yang pemungut cukai. Dia punya uang banyak, tapi dibenci, jadi omongan, tidak sejahtera, tidak sukacita. Itu yang menyebabkan Lewi ini mau meninggalkan pekerjaan ini. Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus mengalami sama. Kita mau meninggalkan sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ada kemauan yang kuat, ada pengorbanan. Dan di sini ketika Lewi dipanggil Tuhan, dia merespon, dia tidak lupa mengucap syukur. Di dalam ayat 29, Lewi mengadakan pesta perjamuan yang besar. Nah,
Orang pesta itu tidak dilarang. Orang pesta tandanya bersyukur, bahwa Matius bersyukur bahwa dia mau memperkenalkan teman-temannya kepada Yesus. Siapa tahu dengan memperkenalkan pribadi Yesus kepada teman-temannya, ada yang bertobat. Nah, di dalam Alkitab sendiri, Sakius, seorang pemungut cukai, pemungut pajak, juga didatangi oleh Tuhan. Lalu kita bisa melihat bahwa Yesus ikut di dalam pesta, menunjukkan bahwa Yesus berkumpul dan mau bergaul kepada orang-orang yang berdosa. Yesus mau menangkap semua orang untuk datang kepada pribadi Yesus. Semua orang yang berdosa diajak untuk bertobat, untuk terima Yesus secara pribadi, menerima panggilan secara pribadi. Dan di sini kita juga melihat bahwa Tuhan mau memanggil orang berdosa untuk datang kepadanya, beribadah dan melayani Tuhan. Jadi kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus dengan berbagai macam pelayanannya, mulai menyembuhkan, membuat mujizat yang terbesar, ternyata Tuhan Yesus juga mencari jiwa, memanggil orang untuk menjadi alatnya. Dan Matius atau Lewi dipanggil oleh Tuhan. Di sini kita boleh belajar dari sikapnya Lewi, bahwa dia bersedia menyambut anugerah Tuhan, walaupun dia mengorbankan kenyamanannya, uangnya yang banyak, yang besar, dia mau kehilangan kekayaannya, dia mau kehilangan kedudukannya, dia kehilangan kenikmatan hidupnya. Namun itu tidak sebanding dengan anugerah yang dia terima. Karena itu dia menyambut panggilan Tuhan Yesus itu adalah anugerah yang terbesar. Betapa bahagianya kalau kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mau menerima panggilan Tuhan, kita mau datang dekat dengan Tuhan adalah satu anugerah. Ketika teman-teman datang beribadah adalah satu anugerah, kita bisa beribadah walaupun secara online. Kita bisa melayani Tuhan adalah anugerah. Karena itu kita mau belajar selalu menyambut setiap panggilan yang disampaikan kepada kita untuk sungguh-sungguh bahwa itu adalah satu penghormatan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan memanggil kita. Tuhan berkenan memanggil kita sebagai orang-orang yang berdosa untuk dijadikan benar. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 32? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ayat ini boleh menjadi satu penegasan dalam diri kita bahwa Yesus datang untuk memanggil orang benar. Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Ayat ini boleh menjadi satu pegangan bahwa Tuhan selalu mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan mau mencari orang-orang berdosa untuk bertobat, untuk melayani Tuhan, untuk merespon panggilan Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa panggilan Tuhan adalah satu anugerah. Kita diberi kesempatan bisa beribadah, kita diberi kesempatan bisa memuji Tuhan adalah anugerah. Kita bisa mendengar panggilan Tuhan dalam ibadah, kita bisa melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur, boleh belajar tentang anugerah Tuhan dalam panggilan kita. Matius atau Lewi dipanggil untuk melayani Tuhan dan bisa dia menjadi murid Tuhan, dan dia menulis kitab Matius, kitab yang cukup luar biasa, kitab yang senang adik-adik baca dan juga dibaca oleh orang-orang Kristen yang lainnya. Nah, di sini kita boleh bersyukur dan kita boleh memahami bahwa panggilan Tuhan adalah anugerah, dan kita boleh bersyukur kalau kita dipanggil Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini kita boleh bersyukur dan kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang terbesar diberikan kepada kita. Di tahun yang baru kita mau meresponi panggilan Tuhan dengan setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kami boleh bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan, bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat dan bisa melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati kami semua yang mendengar. Tuhan juga memberkati kami di dalam aktivitas kami yang baru, di mana kami mulai belajar masuk sekolah.
Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan bagi kami, sehingga kami senantiasa sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami, berkati usaha dan pekerjaannya, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.